Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wuthqa Jombang, dan tak lupa pula kepada mahasiswa yang mendengarkan video pembelajaran saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Kami ucapkan selamat mendengar bahwa video pembelajaran ini atau video bahan ajar ini akan membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum sebagaimana di dalam sub JPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu memahami komponen-komponen pengembangan kurikulum. Untuk mempermudah pemahaman kita terkait apa saja yang dibahas di dalam komponen-komponen pengembangan kurikulum, di sini kami mengambil atau saya mengambil indikator hasil belajar yang akan kami tuangkan di dalam sumber belajar ini atau video pembelajaran ini, yaitu ada 4. Yang pertama, menggali komponen tujuan pendidikan dari sudut pandang nasional, institusional, dan instruksional. Yang kedua, mengembangkan isi atau materi dan kriteria pemilihan isi atau materi kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, menguraikan proses belajar mengajar dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir atau yang keempat dalam indikator yang ingin dicapai, yaitu menguraikan komponen-komponen evaluasi kurikulum. Mari kita cermati tentang peta konsep atau indikator hasil belajar yang pertama pada sumber belajar ini, yaitu menggali komponen-komponen tujuan pendidikan meliputi tujuan nasional, tujuan institusional, dan tujuan instruksional. Tujuan nasional itu berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sedangkan tujuan pendidikan institusional yaitu berlandaskan pada tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan di setiap masing-masing sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir, hierarki tujuan pendidikan atau tujuan pendidikan instruksional yaitu berlandaskan pada tujuan yang ditetapkan dalam proses pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu terkait hierarki tujuan pendidikan baik dari sudut pandang nasional, institusional, dan instruksional. Tujuan nasional. Tujuan nasional merupakan tujuan yang paling umum dan luas yang ditetapkan oleh negara Republik Indonesia sebagai arah utama sistem pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bisa dibuka di pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kita lanjut pada tujuan yang kedua, yaitu tujuan institusional.
Tujuan institusional adalah tujuan pendidikan yang disusun oleh suatu lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi tingkat sarjana atau pasca sarjana sebagai penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini memberikan arah penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau lembaga yang termuat dalam visi dan misi institusi atau lembaga. Yang kedua yaitu menyiapkan lulusan sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama dan sekolah menengah pertama ke jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau sekolah lanjutan tingkat atas. Selanjutnya yaitu meningkatkan kecakapan hidup siswa sesuai dengan potensi daerah. Dan yang terakhir, tujuan dari institusional yaitu menanamkan nilai-nilai kebinekaan dan cinta tanah air. Kita lanjut kepada hierarki tujuan pendidikan yang ketiga, yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru atau dosen untuk menjabarkan tujuan institusional ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Jadi tujuan instruksional adalah tujuan yang dirumuskan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Di sini kami mengelompokkan tujuan instruksional menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan instruksional umum dan yang kedua adalah tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum yaitu merupakan tujuan pembelajaran jangka menengah, biasanya untuk satu tema, topik, atau kompetensi dasar capaian pembelajaran. Tujuan instruksional umum yaitu mengarah kepada hasil belajar yang bersifat umum dan menyeluruh. Sedangkan tujuan instruksional khusus atau tujuan instruksional yang kedua yaitu merupakan tujuan pembelajaran jangka pendek, biasanya dirancang untuk satu kali pertemuan. Tujuan instruksional khusus bersifat lebih spesifik, terukur, dan operasional, serta menjadi dasar dalam menyusun indikator, materi, metode, dan instrumen penelitian. Kita lanjut kepada peta konsep yang kedua mengenai isi atau materi dan kriteria pemilihan isi kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Isi atau materi pembelajaran merupakan komponen inti dalam kurikulum yang bersifat sebagai bahan ajar atau yang berfungsi sebagai bahan ajar yang harus dipelajari siswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks kurikulum nasional maupun kurikulum merdeka, isi atau materi pembelajaran dirancang secara sistematis berdasarkan tujuan pendidikan nasional, capaian pembelajaran, dan kompetensi inti atau kompetensi dasar. Isi kurikulum atau isi materi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggambarkan tujuan pembelajaran secara konkret. Yang kedua, menjadi dasar penyusunan aktivitas belajar. Dan yang ketiga, menjadi acuan dalam evaluasi belajar. Yang keempat, mengarahkan proses belajar agar sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan. Di dalam teori pembelajaran, bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik atau yang dikembangkan pada peserta didik menurut teori belajar yaitu ada 3. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Selain pengetahuan, sikap, dan keterampilan juga harus dikembangkan dalam tatanan pendidikan. Di sini saya mencoba mengambil contoh isi materi berdasarkan jenjang, yaitu yang saya ambil dari aspek akhlak. Tingkat SD
atau MI, tema yang dibahas yaitu tentang bagaimana cara wudhu, sholat wajib, puasa, dan adab masuk ke masjid. Sedangkan tingkat SMP atau MTS, tema yang dibahas lebih ditingkatkan kembali, yaitu tanggung jawab, sabar, ikhlas, dan menjauhi hibah dan fitnah. Beda lagi dengan tingkat sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, itu ditingkatkan kembali terkait isi materi, yaitu tema yang disampaikan terkait etika pergaulan, akhlak terhadap lingkungan, dan akhlak terhadap ilmu serta terhadap guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa terjadinya fenomena-fenomena dalam pendidikan, itu adalah salah satunya adalah minimnya seorang murid menghargai jerih payah atau pengorbanan dari seorang guru. Kita masuk kepada kriteria pemilihan isi kurikulum. Kriteria pemilihan isi kurikulum merupakan pemilihan isi atau materi kurikulum yang harus didasarkan pada prinsip dan kriteria tertentu agar materi yang dipelajari menjadi relevan dengan kebutuhan peserta didik, menjawab tantangan zaman, dan sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Ada 6 kriteria yang perlu kita perhatikan dalam memilih isi kurikulum agar isi atau materi pada kurikulum yang kita sampaikan itu menjadi baik. Yang pertama yaitu relevansi, yang kedua yaitu validitas, yang ketiga kelayakan, dan yang keempat manfaat, dan yang kelima keseimbangan, dan yang terakhir adalah fleksibel dan adaptif. Mari kita simak terkait kriteria pemilihan isi kurikulum atau isi materi kurikulum. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi merupakan isi atau materi yang memiliki hubungan atau keterkaitan yang menunjukkan kesesuaian antara kecocokan dengan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan peserta didik, dan konteks lokal dan global. Di sini saya mengambil contoh yaitu tentang aspek akhlak lagi, terkait jujur, tanggung jawab, dan menghargai. Yang dimaksud relevansi di sini yaitu isi atau materi mempunyai relevansi dalam kehidupan saat ini. Misalnya yang sangat penting di zaman sekarang adalah membangun budaya anti korupsi dan etika digital. Bagaimana kita ketahui bahwa orang yang melakukan korupsi bukan tidak tahu terkait akibat atau hukuman, tapi dia tidak mengamalkan sampai kepada sikap, hanya sebatas pengetahuan. Terkait tentang etika digital, kita tahu sendiri banyak bullying yang terjadi di dalam sosial media di zaman sekarang ini. Kita lanjut pada kriteria kedua, yaitu validitas ilmiah. Nah, ini juga tak kalah penting dalam memilih atau mengklasifikasi isi atau materi kurikulum. Validitas ilmiah atau isi atau materi berdasarkan pengetahuan yang sahih dan terbukti secara ilmiah, serta diambil dari disiplin ilmu yang diakui. Di sini kami masih mengambil dari aspek yang sama, yaitu terkait akhlak.
Materinya juga sama, yaitu jujur, tawadhu, dan ikhlas. Jadi agar validitas ilmiah ini benar-benar valid, maka kita harus mengambil sumber atau materi itu dari sesuatu yang atau disiplin ilmu yang valid. Kalau kita mencari tentang materi tentang jujur, tawadhu, dan ikhlas, maka kita harus menggunakan hadis-hadis Nabi, sirah nabawi, kitab akhlak, yaitu ulama yang terpercaya. Maksudnya yaitu kitab akhlak yang dikarang oleh ulama-ulama yang terpercaya, bukan ulama-ulama yang mengaku ulama. Atau ulama yang tidak sahih, atau yang tidak sedang sekarang, yaitu mengaku Ba'alawi dan sebagainya. Maka kita harus mengambil validitas ilmiah dalam isi materi itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Oke, kita lanjut kepada kriteria pemilihan yang ketiga, yaitu kelayakan. Kelayakan ini juga penting. Artinya apa? Isi materi memiliki kelayakan untuk dipelajari yang sesuai dengan satu, tingkat perkembangan kognitif. Yang kedua, psikologi peserta didik sesuai dengan perkembangan peserta didik. Karena perkembangan peserta didik setiap jenjangnya itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan antara jenjang sekolah dasar dengan jenjang sekolah menengah pertama atau pada jenjang sekolah menengah atas. Itu tidak bisa disamakan. Artinya apa? Harus memahami tentang perkembangan peserta didik. Kelayakan yang kedua yaitu yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu kemampuan belajar dan daya tangkap siswa pada jenjang tertentu. Kita lanjut kepada kriteria yang keempat, yaitu benefit atau manfaat. Jadi isi kurikulum atau isi materi pembelajaran itu harus memiliki manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya untuk ujian sekolah, tetapi juga untuk kehidupan nyata dan masa depan atau masa yang akan datang bagi peserta didik. Artinya apa? Isi atau materi mengarah pada proses belajar. Itu yang terpenting agar mempunyai manfaat. Yang kedua yaitu isi atau materi menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi peserta didik. Jangan sampai kita memberi pengetahuan atau wawasan yang sudah diketahui oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu isi atau materi mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi agar pendidikan itu terlaksana dengan baik, karena sudah sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu apa, dimana sudah disebutkan di sebelumnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang keempat yaitu isi atau materi membentuk karakter dan akhlak peserta didik. Nah, ini juga penting, harus memiliki manfaat baik pada karakter peserta didiknya atau knowledge-nya, pengetahuannya, kognitifnya. Yang kelima yaitu isi atau materi meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. Dan yang terakhir, isi atau materi mengintegrasikan nilai kehidupan dan konteks sosial. Karena bagaimanapun peserta didik nanti akan menjalani kehidupan sosial di masyarakat. Kita lanjutkan kepada kriteria yang selanjutnya, yaitu kesinambungan. Kesinambungan yaitu isi atau materi pembelajaran disusun secara berjenjang dan berkelanjutan dari yang paling sederhana ke yang lebih kompleks, dari yang konkret ke abstrak, dari yang sesuai dengan perkembangan kognitif dan spiritual peserta didik. Ini saya mengambil aspek ibadah
yaitu jenjang MI, itu praktek wudhu dan sholat. Untuk jenjang SMP dan MTS, ini yaitu sholat sunnah, puasa wajib, dan sunnah. Dan untuk jenjang SMA dan MA, ini fikih ibadah lanjutan seperti jamak, qashar, dan firdiyah. Artinya apa? Ini memiliki senambungan di setiap jenjangnya, dari jenjang SD, SMP sampai kepada jenjang SMA atau SLTA atau MA. Untuk kriteria yang lain, ya, ini yang terakhir atau yang keenam, yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Isi materi bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi lokal, kearifan lokal, sesuai dengan perkembangan zaman, serta karakter peserta didik. Di sini saya mengambil aspek modernisasi beragama. Materi PAI harus lentur, namun tetap berpijak pada ajaran yang benar dan bijak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya materi PAI harus lentur, yaitu ketika membahas tentang akhlak, guru bisa menggunakan isu kekinian, misalnya etika berinternet atau bermedia sosial di dalam lingkungan hidup sebagai pintu masuk dalam proses pembelajaran. Jadi kita upayakan untuk mengisi konten-konten sosial media dengan moderasi beragama. Jangan sampai kita isi dengan banyak yang viral-viral yang tidak memberikan manfaat kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu berbicara pada ajaran yang benar, yaitu dalam menjelaskan toleransi harus ditegaskan bahwa menghargai perbedaan bukan berarti mencampur adukan akidah. Itu yang dimaksud dengan berpijak atau tetap berpijak pada ajaran yang benar. Dan yang terakhir yaitu bijak. Bijak di sini yaitu ketika kita menyampaikan sesuatu disampaikan secara bijak. Seperti dalam materi jihad, guru harus menjelaskan makna jihad secara komprehensif sebagai pejuang diri dalam kebaikan, bukan hanya makna perang. Itu adalah kriteria dalam pemilihan isi materi atau isi materi pada kurikulum pendidikan agama Islam. Oke, kita lanjut kepada peta konsep yang ketiga, menguraikan proses belajar mengajar dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Proses pembelajaran disingkat dengan PBM, proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilakukan secara sistematis oleh pendidik dan peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses belajar mengajar melibatkan komponen-komponen seperti tujuan, materi, metode, strategi, media, dan evaluasi. Akan tetapi dalam peta konsep yang ketiga atau indikator yang ketiga di sini kami mengambil metode pembelajaran, ya kan, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran. Kenapa kok tujuan tidak dan materi? Karena sudah dibahas di indikator sebelumnya. Kenapa tidak evaluasi? Karena evaluasi habis dibahas setelah proses belajar mengajar ini. Oke, langsung saja terkait dengan unsur pemilihan media. Ini langsung kita ambil unsur pemilihannya, yaitu unsur pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran. Ada di sini saya rangkum menjadi 7 unsur pemilihan sebuah metode, strategi, dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, kalau kita bahas tentang tujuan, kita bahas dulu tentang macam-macam metode pembelajaran PAI. Di sini saya sudah mengelompokkan atau mengklasifikasi bahwa dalam metode pembelajaran PAI, sebelum kita mengarah kepada tujuan pembelajaran, maka kita harus tahu dulu metode pembelajaran PAI seperti ceramah, tanya jawab,
diskusi, demonstrasi, latihan atau drill, simulasi atau role play, storytelling atau cerita, PBL, project based learning, metode tilawah, metode tahfidz, metode tafsir, metode pembiasaan, field trip atau kunjungan, atau bisa disebut dengan pariwisata. Itu merupakan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan strategi di sini saya mengklasifikasi atau menemukan ada beberapa yang bisa kita ambil dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu expository, yang kedua inquiry, comparative learning, contextual teaching and learning atau bisa disebut dengan CTL, PBL, problem based learning atau project based learning, religius, humanistik, pembiasaan, model integratif, storytelling dan keteladanan. Sedangkan media pembelajaran PAI di sini kita kelompokkan menjadi sekitar 9, yaitu visual, audiovisual, dan audiovisual, dari visual, audiovisual, dan audio visual, jadi gabung. Dan digital atau interaktif, lingkungan atau realita, benda nyata, cetak, dan simulatif. Baru kita akan membahas tentang unsur pemilihan media dari tujuan pembelajaran, karakteristik materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, waktu yang tersedia, fasilitas dan sumber daya, kondisi lingkungan belajar, dan kemampuan dan gaya mengajar guru. Ini merupakan unsur pilihan dalam memilih kita memakai metode apa, kita memakai strategi apa, dan kita pakai media apa. Oke, langsung saja kita kepada unsur yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Metode, strategi, dan media pembelajaran yang diambil harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dari tujuan pembelajaran dan berlandaskan pada teori belajar, yaitu kognitif, afektif, atau psikomotorik, sebagaimana yang disebut, yang disampaikan atau yang dirumuskan oleh Benjamin S. Bloom atau yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Di sini saya mengambil contoh strategi dan metode pembelajaran dari tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menjelaskan makna ayat tentang kejujuran. Metode apa sih yang cocok dipakai untuk tujuan ini? Yang pertama bisa pakai ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, ya kan? Atau diskusi kelompok, studi kasus, atau role playing atau bermain peran. Sedangkan strategi, nah strateginya bisa pakai expository, diskusi, kontekstual, teaching and learning, inquiry, dan discovery learning. Sedangkan media atau PPT atau gambar ilustrasi bisa pakai video pendek, lembar kerja tafsir sederhana, kartu kutipan, ayat hadis, infografis, atau poster atau nilai kejujuran. Jadi poster tentang nilai-nilai kejujuran. Nah, itu kita bisa pakai media itu. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan peserta didiknya. Selanjutnya kepada karakteristik unsur karakteristik mata pelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran yang efektif, pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran harus selaras dengan karakteristik mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Contoh pemilihan metode dan strategi serta media pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Di sini saya mengambil akidah akhlak atau akidah dan akhlak. Nah, metode yang bisa dipakai itu ceramah interaktif, diskusi, metode cerita, dan refleksi nilai. Sedangkan strategi kita bisa memakai strategi inquiry atau problem based learning. Sedangkan media pembelajarannya kita bisa pakai gambar, diagram, infografi, dan poster. Untuk unsur pemilihan metode, strategi, dan media
Yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik. Jadi dalam memilih sebuah strategi, metode atau media, kita harus memperhatikan usia atau kemampuan berpikir, gaya berpikir, latar belakang sosial budaya, dan minat peserta didik perlu diperhatikan. Nah, di sini saya mengambil contoh pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran dari unsur karakteristik peserta didik, yaitu tingkat kecerdasan linguistik atau suka membaca dan menulis serta berbicara. Nah, metode apa sih yang cocok untuk unsur ini dalam pemilihan metode, strategi, dan media? Yaitu kita bisa pakai metode ceramah interaktif, diskusi, debat, dan merangkum. Sedangkan strategi bisa pakai debat atau problem based learning. Sedangkan media pembelajaran bisa pakai buku cerita Islami, teks-teks sederhana, atau komik dakwah. Nah, itu bisa kita pakai metode strategi atau media itu dalam kecerdasan linguistik. Kita masuk kepada unsur pemilihan yang selanjutnya, yaitu tentang waktu yang tersedia. Ya. Durasi pembelajaran menentukan jenis metode. Metode diskusi atau simulasi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ceramah. Nah, di sini saya coba mencari atau literasi menemukan bahwa jika waktu sangat terbatas, jadi 1 kali 30 menit atau 1 kali 40 menit, kita bisa pakai metode ceramah interaktif. Bisa pakai metode tanya jawab, metode demonstrasi singkat, bukan demonstrasi yang panjang, tapi demonstrasi singkat saja, metode cerita khusus materi akhlak dan kisah Nabi. Untuk selain materi akhlak dan kisah Nabi, kita jangan pakai metode cerita. Untuk strategi pembelajaran kita bisa memakai strategi expository, strategi langsung, dan atau direct instruction. Sedangkan media yaitu pakai papan tulis, spidol, gambar, poster, flashcard, video pendek 5 menit, ayat hadis yang tercetak atau yang tayang cepat. Oke, dari sini kita sudah ada gambaran terkait tentang unsur pemilihan sebuah metode, strategi atau media. Kalau belum, masih kita lanjutkan dengan unsur yang lain, yaitu unsur fasilitas dan sumber daya. Ini juga nanti mempengaruhi kita dalam memilih sebuah metode, strategi, atau media. Fasilitas dan sumber daya, yaitu termasuk kesediaan media, alat bantu, dan lingkungan belajar, turut mempengaruhi pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran. Di sini saya mengambil sebuah contoh atau mencari atau menggambarkan agar bisa kita gambarkan metode apa sih yang cocok untuk ketika kita menemui ruang kelas yang sederhana, tidak ada proyektor atau listrik terbatas, minimal akses teknologi lah. Nah, kita bisa pakai metode apa sih? Nah, kita di sini bisa pakai dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, metode cerita atau kisah Nabi. Sedangkan strategi kita pakai strategi blended learning atau tatap muka dan daring. Strategi pembelajaran berbasis proyek atau produk, strategi flip pad atau classroom, siswa belajar mandiri sebelum pertemuan. Sedangkan media, di sini kita bisa pakai aplikasi belajar interaktif, Wisi, Kahoot, atau Google Classroom. Bisa pakai video dakwah, podcast Islami, e-book PAI, infografi digital, simulasi digital ibadah, misalnya seperti manasik haji yang virtual. Kita lanjut kepada kondisi lingkungan. Ini termasuk unsur dalam pemilihan metode, strategi, dan media. Jumlah siswa atau ukuran kelas dan situasi kelas bisa menjadi penentu apakah metode bisa dilaksanakan secara efektif. Nah, di sini saya menelusuri contoh pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran dari lingkungan belajar terbatas dan sempit, dan
saya akan juga menjabarkan dari lingkungan belajar yang lengkap dan nyaman. Untuk lingkungan belajar yang terbatas dan sempit, kita bisa pakai metode ceramah atau cerita. Strategi kita bisa pakai metode ekspositori, sedangkan media kita bisa memakai buku, gambar, dan flashcard. Sedangkan dari lingkungan atau kondisi lingkungan belajar yang lengkap dan nyaman, kita bisa pakai metode diskusi dan proyek. Kita bisa pakai metode komparatif atau problem based learning. Sedangkan media kita bisa pakai media digital, karena kondisi dan lingkungan belajarnya itu lengkap dan nyaman, maka kita bisa kembangkan strategi kita, metode kita, media kita. Dan selanjutnya yaitu tentang unsur pemilihan metode dari sudut pandang kemampuan dan gaya mengajar. Gaya mengajar guru di sini maksudnya, yaitu kemampuan dan gaya mengajar guru merupakan salah satu faktor penentu utama keberhasilan proses belajar. Proses pembelajaran, strategi, metode, bahkan materi yang dirancang dengan baik tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh kemampuan profesional dan gaya mengajar yang sesuai dari guru. Guru yang memiliki, ini saya coba mencari lagi, guru yang memiliki kemampuan profesional tinggi, guru bisa menggunakan metode aktif dan berbasis pemecahan masalah. Sedangkan guru yang aktif ya bisa memakai strategi yang mendorong berpikir kritis dan kolaboratif. Untuk medianya kita bahasnya metode yang variatif dan inovatif. Nah, itu dari sudut pandang kemampuan dan gaya mengajar guru. Nah, kita masuk kepada peta konsep yang keempat atau yang terakhir tentang menguraikan komponen evaluasi kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Nah, kita harus paham dulu terkait evaluasi. Evaluasi menurut Benjamin S. Bloom yaitu pengumpulan fakta secara sistematis untuk menetapkan bahwa telah terjadi perubahan dalam diri siswa dalam menetapkan tingkat perubahan tersebut. Sedangkan menurut Rapi Tyler, evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah dapat terrealisasi. Itu merupakan pengertian umum dari evaluasi. Nah, kita menginjak kepada aspek evaluasi. Nah, ada 3 aspek evaluasi menurut taksonomi Bloom atau Benjamin S. Bloom. Apa saja sih? Ya, yang pertama adalah domain kognitif, yang kedua domain afektif, dan yang terakhir domain psikomotorik. Sesuai dengan taksonomi Bloom yang saya sebutkan tadi. Nah, di dalam ranah domain kognitif itu ada dipecah lagi menjadi 6. Dan itu biasanya disebut dengan C1, C2, C3, C4, C5 dan sebagainya. Nah, sedangkan afektif itu dibagi menjadi 5. Nah, ini. Dan untuk domain psikomotorik, itu ada 5 juga. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Domain kognitif dari aspek mengingat, itu adalah mengingat fakta, istilah atau informasi dasar. Itu adalah domain kognitif dari kriteria mengingat. Untuk memahami, yaitu memahami arti, makna, dan istilah materi. Jadi domain sini adalah tingkatan-tingkatan, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, menciptakan di sini adalah yang paling tinggi karena dari kriteria domain kognitif yang lain. Seperti afektif juga gitu, menerima, menganggap, menilai, mengorganisasi, dan menghayati. Dan yang paling tinggi apa? Menghayati. Karena menghayati di sini yaitu menjadikan nilai sebagai bagian dari kepribadian. Jadi bukan hanya sebagai pengetahuan kognitif lagi, tapi sebagai nilai dalam kepribadian. Dan domain psikomotorik. Nah, di sini juga ada 5, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, aktualisasi, dan naturalisasi.
ya kan. Nah, kita lanjut kepada jenis ya, jenis evaluasi. Jenis evaluasi di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu formatif, menilai proses dan perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu sumatif, menilai hasil akhir belajar peserta didik. Dan yang ketiga diagnostik, untuk mengetahui kesulitan dalam proses belajar peserta didik. Yang terakhir adalah autentik, yaitu untuk menilai secara menyeluruh dan nyata. Apa itu formatif? Nah, formatif merupakan ujian akhir unit atau bab, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Itu untuk yang yang sumatif. Untuk yang formatif seperti kuis, tanya jawab, ya kan, observasi langsung, penugasan, serta tugas atau tugas kelas dan sebagainya, peer review. Nah, itu termasuk pada jenis evaluasi formatif. Sedangkan sumatif yaitu ujian akhir, TS, UAS, yaitu UKK, ya kan, ujian kenaikan kelas. Nah, itu masuk kepada jenis evaluasi sumatif. Untuk instrumennya bagaimana? Nah, itu nanti akan dijelaskan di mata kuliah yang lain tentang evaluasi pembelajaran. Itu lebih lengkap, nanti akan membahas tentang jenis-jenis evaluasi. Di sini hanya gambaran umum saja terkait diagnostik, ya kan, yaitu mengetahui kesulitan dalam belajar seperti pretest, wawancara individu, kuesioner, angket, observasi langsung, analisis belajar. Sebelumnya itu termasuk pada diagnostis, yaitu untuk mendiagnosa kesulitan belajar apa yang dialami oleh peserta didik. Maka kita bisa pakai pretest. Setelah kita pretest, maka kita akan tahu sejauh mana sih peserta didik paham tentang materi ini. Nah, setelah dalam proses pembelajaran kita bisa pakai post test, ada perubahan atau tidak. Nah, setelah kita diagnosis ini, oh ternyata ada perubahan, berarti proses pembelajaran kita dalam kelas itu adalah berhasil. Dan selanjutnya yaitu autentik, yaitu penilaian kinerja, performance assessment. Nah, kalau bahasa Inggrisnya gitu. Penilaian proyek, nah itu masuk kepada autentik. Portofolio, ya kan. Ya, portofolio itu apa? Itu penilaian diri atau self assessment, penilaian antar teman, jurnal belajar, tes tertulis terbuka, yaitu esai dan studi. Itu merupakan jenis-jenis evaluasi. Jadi kita nanti bisa mengembangkan apakah kurikulum ini berhasil atau tidak, ya di sini nih, dari evaluasi ini, sehingga kita bisa mengaitkan antara tujuan, isi, proses belajar mengajar itu mempunyai keterkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Jadi 4 hal itu saling terkait dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman mahasiswa atau yang mendengarkan video pembelajaran ini atau sumber belajar ini bisa menambah wawasan terkait dengan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya terkait tentang pengembangan kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa komen dan subscribe untuk kemajuan video bahan ajar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.